Nabi bilang, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupnya saya baik buat kalian, wafatnya saya juga baik buat kalian. Nabi hidupnya baik gak buat kita? Baik. Nabi meninggal baik gak buat kita? Baik. Dikasih tahu sama Nabi, saya meninggal baik. Sahabat bilang, ya Rasulullah, bagaimana maksudnya kehidupan? Kata Nabi, kalau hidupnya saya ajarin kalian, kalian bertanya kepada saya, keluar ilmu, saya ajarkan syariat-syariat. Saya bimbing kalian. Terus kalau wafatnya Nabi baik apa? Di antaranya apa kata Nabi? Uridat alayya a'malu ummati. Kalau saya udah meninggal, amal perbuatan tingkah laku umat saya yang masih pada hidup itu dilaporin sama saya. Saya tahu kerjaan umat saya yang masih pada hidup. Rasulullah tahu kartu kita semua. Nabi Muhammad tahu saya yang sebenarnya. Walaupun antum melihat ana mungkin pakai gamis, pakai sorban, pakai pici. Nabi tahu semua tingkah laku kita dari A sampai Z tahu. Di depan orang, di saat sendiri semuanya kelihatan. Dilaporin ke Rasulullah. Nih ya Rasulullah si fulan bin fulan hari ini mengerjakan ini, hari ini mengerjakan ini, hari ini mengerjakan ini, hari ini. Semua umat Nabi yang hidup, yang masih hidup itu dilaporin. Nabi tahu semua. Terus buat apa dilaporin? Fa in wajadtu khairan hamidullah istabsyartu dalam riwayat. Kalau saya lihat umat saya fulan bin fulan ngajar, hadir majlis taklim, bantuin maulid, bantuin ulama, ya, dukung dakwah, bakti sama orang tua, sholat 5 waktu, belajar Quran. Itu Nabi girang, senang. Ya Allah saya senang bantuin umatnya Nabi, senang. Senang Nabi, senang. Bikin senang Nabi Muhammad pakai laporan baik. Perbuatan baik kita itu bikin senang Rasulullah. Bikin senang Nabi Muhammad. Makanya kan saya nggak tahu nih lagi rame yang saya sampein. Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus mimpi ketemu Rasulullah, kirim salam buat Habib Rizik. Karena laporannya nyampe ke Rasulullah. Habib Salehnya masih ada di Malang. Kita doain biar panjang umur. Ya, saya bukan FPI dan saya nggak ikut FPI, nggak. Cuma FPI saudara kita. Ya, saudara kita bukan. Habib Rizik itu habaib. Udah keluar uban, udah tua Habib Rizik. Min ijlalillah ikrami disyaibatil muslim kata Nabi. Cara kamu mengagungkan Allah diantaranya hormatin orang muslim yang udah ada ubannya, hormatin. Habib Ahmad bin Umar bin Sumit ada di Hadramut, dia dakwah Masya Allah. Itu sampai dapat Nabi. Dan banyak yang dapat salam dari Rasulullah, banyak. Beberapa guru-guru kita dapat salam dari Rasulullah. Kenapa? Karena laporannya bikin senang Nabi. Ya. Ada satu orang masih hidup. Saya bergaul sama teman-teman saya banyak. Teman saya berapa yang dapat salam dari Rasulullah, yang dari Rasulullah. Ada teman saya nih, ada satu orang yang saya kenal begitu. Dia ngajar di tempat yang kurang enak lah begitu. Di tempat ngajarnya itu orang nggak terlalu open sama dia. Ya, sampai makan kagak disiapin, makan dia beli sendiri. Ngajar tapi makan beli sendiri, ini beli sendiri. Jalan sampai kurang diopenin. Sampai yang nemenin dia bilang nih, habaib dia. Bib, mendingan antum berhenti Bib ngajar di sini Bib. Antum ngapain ngajar di sini, berhenti dah. Kayak begini. Katanya Habib bilang sama anak-anak murid ini. Dia umat Rasulullah biarin. Umat Nabi Muhammad, kesian. Aneh mandang dia nih umat Rasulullah. Malamnya mimpi Nabi itu Habib. Malamnya mimpi Rasulullah, dilaporin tuh Rasulullah tahu. Jadi tingkah laku kita kayak gimana? Kalau kita baik, Nabi senang. Tapi kalau kita berbuat yang kagak baik, Nabi sedih apa kagak? Sedih banget. Jadi kalau pengen bikin sedih Nabi, pengen bikin sakit hati Nabi, gampang. Jangan nurut sama Nabi, udah. Itu Nabi sedih sama kita. Ya Allah umat saya satu begini, ya Allah si fulan begini. Apa kata Rasulullah, kalau seandainya ada laporan umat saya berbuat yang kagak baik, istaghfartullah ta'ala lahu. Saya yang mintain istighfar, ya Allah ampunin dia ya Rabb.
Ya Allah ini umat saya maksiat ampunin. Tempo-tempo nih kita maksiat, kitanya lupa istighfar, kitanya belum minta ampun sama Allah. Dosa kita udah diampuni sama Allah sebab doanya Nabi itu. Sebab doanya Nabi. Pokoknya kita kudu cinta dah sama Nabi. Biar kata kita belum bisa bener juga. Cinta sama Nabi kudu gede di hati kita. Karena harapan kita itu Nabi Muhammad nanti di hari kiamat. Ada satu orang ya, di zaman Rasulullah SAW. Namanya Nuaiman. Dia ini sahabat Nabi itu macam-macam ya. Ada yang orangnya diem. Sama Nabi itu gak berani ngomong. Karena memang Nabi itu wibawa. Malu sama banyak. Rata-rata sahabat sama Nabi gak berani ceplas-ceplos. Gak berani. Tapi ada sahabat yang modelnya kan emang orang modelnya macam-macam. Jamaah saya aja macam-macam. Ada yang diem. Ada yang kocak, humoris begitu. Ngakak bikin saya ketawa. Emang begitu, emang kagak dibikin-bikin. Emang tampang dia begitu. Suka bercandain saya dia. Ya, kita demen tuh kalau lagi pergi yang jauh-jauh, lu ikut sama gua. Lu ngocak di mobil biar gua agak ngantuk. Perjalanan jauh nih, Jawa Tengah kemana, lu ikut. Lu bikin gua ketawa aja udah pokoknya. Kita punya jamaah nih dua, yang satu malih, yang satu bolot, udah masuk mobil lu berdua. Udah lu ngelawak dah di mobil. Udah berdua kelepak-kelepakan begitu tinggal ketawa. Ada yang begitu, ada. Ada yang kagak berani diam depan kita. Emang begitu. Bawaan orok dah kalau kata kita mah ya. Emang bawaan orok begitu, bukan dibikin-bikin. Kalau dibikin-bikin udah kagak resep dah ya. Udah kagak resep kalau dibikin-bikin. Ada satu sahabat Nabi udah suka bercanda sama Nabi. Ya, sampai dia pernah beli makanan. Bilang sama tukang yang jualnya itu, bang beli korma gitu. Ya di korma udah selesai ya. Udah dibungkus nih. Ini nanti yang bayar Rasulullah ya. Gitu. Oh iya nanti tagih aja langsung ke Nabi. Buat Nabi ini. Oh iya disuruh menabi deh begitu. Nabi dah. Dikasih datang ya Rasulullah saya punya hadiah nih buat Rasulullah. Oh Masya Allah jazakallah khair bagi-bagi. Maka udah dia pergi, tukang korma lagi. Ya Rasulullah maaf, kira-kira bayarnya kapan ya? Bayar apaan? Itu korma yang tadi. Korma yang mana? Itu yang dibungkus. Kata Rasulullah bukan main ya anak. Tapi Nabi kagak marah. Emang bawaan dia begitu. Sering bercanda sama Nabi ada. Salah satu dari sahabat-sahabat itu memang ada yang seperti itu. Ada yang begini, ada yang begitu. Salah satu di antara mereka. Ada yang bercanda, suka ngasih hadiah sama Nabi. Dia cinta banget sama Nabi. Satu kali dia melakukan maksiat. Dia maksiat sampai harus dilaksanakan had. Cambuk. Dia minum khamr. Minum khamr dicambuk kan minum khamr. Dicambuk. Kata Rasulullah cambuk. Biar kata dekat gak ada urusan. Hukum tetap harus berjalan. Dan dia terima, ya Rasulullah saya terima. Cambuk. Dicambuk. Ada sahabat yang lihat, gedeg nih sahabat sama dia. Ini orang bikin pegel Nabi, deket sama deket, bercanda sama bercanda. Tapi ngelanggar begini. Pas lagi dipecut, ini ada darahnya kena gitu ke satu sahabat. Langsung Allahumma la'anuh. Ya Allah laknat nih orang ya Rabb begitu. Nabi denger nih, Nabi denger. Nabi langsung nengok sama tuh sahabat. Kata Nabi, la tal'anhu. Ente gak boleh laknat dia. Ente gak boleh laknat dia. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Dia biar jelek-jelek nih, biar ngelanggar-ngelanggar. Dia cinta sama Allah dan Rasulnya. Dia cinta sama saya. Apa dari hadis ini kata ulama? Jadi kadang-kadang orang yang suka maksiat tetap cinta sama ada di hati sama Nabi Muhammad. Ada. Orang maksiat bisa nggak cinta sama Nabi Muhammad? Bisa. Bisa cinta sama Nabi Muhammad. Nah jadi kita ini diperhatiin sama Nabi. Nabi sayang banget sama kita. Hati kita jangan sampai kagak cinta sama Rasulullah. Nah kita tanya sama diri kita, coba lah.
Pernah gak kita netesin air mata nih nangis? Kangen sama Rasulullah. Pernah gak ada kangen sama Rasulullah? Ya Rasulullah saya kangen, tumben ini lagi kangen, pengen. Usahain tuh kita seumur hidup punya rasa kangen sama Nabi. Dengar nama Nabi netes tuh air mata. Usahain biar pernah. Paksain. Bayangin Nabi di depan kita, kayak bayangin kita ngomong sama Nabi. Terserah, pancing tuh rasa kangen bagaimana caranya ente bisa. Sekali-sekali kamar ente sendiri, matiin lampu. Kita baca selawat sama Nabi Muhammad. Bakar gahru, ya. Gahrunya jangan gahru kerucut yang 1000-an itu, bebangkis ente nyiumnya batuk. Ente pemodal sedikit, cari gahru yang rada mahal gitu. Enggak usah gahru yang mahal-mahal yang sekilo 5 juta, jangan. Ada gahru sekilo 5 juta. Beli yang 100 ribuan aja tuh, Mabsus, yang merek Imarati, begitu kan ada. Bakar baca selawat sama Nabi. Pakai wudhu yang wangi, pakai minyak wangi, mandi dulu, mandi pakai minyak wangi, bakar gahru, sholat hajat 2 rakaat, baca selawat. Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Rasulullah di depan ente, hadirin. Anggap Nabi hadir. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya umatmu fulan. Saya banyak dosa ya Rasulullah. Gak tahu udah dosa saya apa ya Rasulullah. Mintain ampun sama Allah. Saya punya hajat banyak banget. Saya pengen banget ketemu sama Rasul. Biar kata sekali seumur hidup kagak ngapa-ngapa ya Rasul. Begitu sekali-sekali itu paksain. Sekali-sekali paksain biar kayak begitu. Apalagi kalau bisa sering, hidup ente berubah hidup ente. Ente pengen hidup berubah, begitu, itu merubah hidup ente. Tahu-tahu urusan ente jadi gampang. Tahu-tahu hati ente tenang. Tahu-tahu pikiran ente tuh sejuk, enak sama orang. Kok hidup anda berubah jadi enak banget nih. Kenapa? Karena ente mulai ngedeket ke Rasulullah. Rahmat Allah ngucur ke ente. Dan Nabi pantas mendapatkan itu. Ente bayangin di depan ente Rasulullah. Kalau perlu sampai nangis-nangis. Ya Rasulullah saya kangen banget ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Bisa mimpi ente, bisa mimpi. Asal hati ente bersih. Sholat 5 waktu jangan ditinggalin. Sama orang tua biar bakti. Akhlak dijaga, hati dijaga. Selawat sama Nabi kayak gitu. Bisa mimpi Rasulullah. Dan ente rasain kalau ente udah mimpi Nabi Muhammad, itu hati ente tenangnya bukan main tenang. Hidup tuh enak banget. Abis ketemu sama kekasih, girang gak kira-kira? Girang. Apa aja udah enak kalau udah ketemu kekasih. Udah gak ada tara bandingnya. Salah satu nikmat paling besar di dunia ini, ente diizinin sama Allah mimpi Nabi Muhammad. Mata jadi dijaga, tangan dijaga, ini dijaga. Baca maulid juga beda abis itu. Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi ballighul wasilah. Beda ente baca maulid. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadih burhanuh al-mabsut fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Beda tuh. Baca gosidah, beda ente. Hadir burda, beda tuh. Ada banyak yang berubah dalam hidup ente. Ya. Jadi pancing, rangsang hati kita ini untuk kangen, rindu, kalau perlu sampai nangis sama Nabi Muhammad SAW. Insya Allah hidup kita bakal jauh lebih baik. Insya Allah. Terakhir penutup. Ana mau kasih amalan sama antum, amalin ya. Insya Allah amalin ya. Ini amalan enteng. Dan amalan ini bisa khasiatnya apa? Khasiatnya ente bisa dicintain sama Rasulullah. Kalau orang cinta sama Nabi banyak. Ini dicintain sama Nabi lebih mahal. Amalan ini disebutkan di dalam banyak kitab. Di antaranya di kitab Sa'adatud Darain. Al-Imam Ash-Shibli ini punya teman. Temannya pagi-pagi tahu-tahu datang ke rumah Al-Imam Ash-Shibli dan mencium jidatnya Imam Ash-Shibli. Dicium. Jidatnya dicium. Heran, ada apa yang cium jidat anda pagi-pagi datang? Kata temannya ini, anda lupa, nama temannya anda lupa. Wahai Abu Bakar, tadi malam aku mimpi melihat Rasulullah
Di dalam mimpi aku Rasulullah mencium jidat kamu, kening kamu seperti aku mencium kamu tadi. Jadi orang Arab itu kalau ngungkapin demen cium jidat. Ya, ana kadang-kadang kalau cium tangan sama sebagian guru ana dicium jidat ana. Ana cium tangan beliau, beliau cium jidat ana. Gitu. Dan beberapa habaib dan itu biasa. Mungkin di Indonesia itu aneh ya. Nanti pernah ngeliat gak Pak RT cium jidat Pak RW? Pernah? Pernah lihat deh? Anda RW yang paling saya suka. Wah, cium. Aneh kita ngeliatin. Lagu apa lu teh? Gitu. Kalau orang Arab itu demen, maksud sayang karena Allah cinta. Dan itu biasa, murid sama guru, orang tua sama anak biasa kan gitu. Kemudian dalam mimpi saya tanya, ya Rasulullah, ini sahabat saya Abu Bakar Asyibli luar biasa, kamu cintai dia, kamu cium keningnya. Apa yang bikin dia begitu mulia sehingga engkau mencintai dia, yang bikin kamu cinta jatuh hati sama dia apa? Kata Nabi, Asyibli ini, karena Nabi tahu laporan ada itu. Al-Imam Asyibli ini, kata Rasulullah, Asyibli setiap habis sholat 5 waktu, dia gak pernah tinggal. Selalu dia baca 2 ayat akhir daripada surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. 1. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. 2 ayat di penghujung surat At-Taubah. Dia selalu baca itu setiap habis sholat 5 waktu. Dan dia ikutin, dia sertai dengan sholawat kepada aku 3 kali doang. Setelah itu dia sholawat kepada aku 3 kali. Itu amalan yang bikin Al-Imam Asyibli dicintain sama Rasulullah SAW. Tentunya karena juga ada amalan-amalan yang lain. Nah ini mudah-mudahan bisa diamalin. Ya. Walaupun mungkin yang ngamalin 1-2 orang, saya udah girang alhamdulillah. Apalagi kalau semuanya ngamalin. Ya, ini disebutin di berbagai macam kitab. Dan ini kita amalin di pesantren, kita baca. Santri baca itu habis sholat. Terserah bacanya mau di awal-awal atau di akhir-akhir. Baca zikir-zikir yang biasa dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya.